Selamat siang anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 IPA, 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Berjumpa kembali kita di dalam audio rekaman suara ini, rekaman video tanpa gambar. Mohon maaf kalau saya tidak menunjukkan wajah karena ada sesuatu hal yang harus saya hindari. Maka saya mencoba merekam video ini. Saya harap kalian semua bisa memahami, bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jika penting, kalian bisa mencatat, merangkum di buku catatan mengenai materi kita. Nanti semoga virus corona ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam ruangan kelas membahas bersama materi pelajaran bersama-sama. Adapun topik pembahasan kita hari ini yaitu tentang Yesus sebagai sahabat, tokoh idola dan juru selamat manusia. Materi ini memang tidak gampang untuk dibahas atau disampaikan kepada kalian semua, mengingat kalian itu adalah anak-anak muda, anak-anak yang masih dalam proses mencari identitas. Banyak di antara kalian yang mungkin mengidolakan tokoh-tokoh tertentu, mungkin tokoh sepak bola atau model atau artis dan lain sebagainya, yang jika tidak hati-hati bisa membawa kalian pada jalan yang salah. Banyak kaum muda yang akhirnya kehilangan identitas karena mereka terlalu mengidolakan tokoh tertentu, ingin seperti tokoh tertentu. Maka melalui pelajaran agama ini, saya mau mengajak kalian semua untuk melihat sosok Yesus sebagai tokoh idola. Memang ini tidak gampang, karena mungkin di antara kita itu, di antara kalian, wah ngapain berbicara tentang Yesus, ya kan? Yesus itu sudah hidup 2000 tahun yang lalu, nggak terkenal lagi, nggak populer lagi, sudah kolot, sudah ketinggalan zaman. Mungkin seperti itu. Saya memahami itu. Memang agak menjadi sulit, tapi tidak masalah. Saya akan mengajak kalian untuk melihat, memahami bagaimana Yesus bisa menjadi sebagai tokoh idola, bahkan sekaligus menjadi sahabat. Nah, silakan kalian ambil pulpen, ambil buku, silakan kalian mencatat informasi-informasi yang saya sampaikan. Pertama, dalam hidup dan pewartaan Yesus memperhatikan orang-orang yang dalam istilah Injil disebut miskin, buta, lumpuh, kusta, sakit, pendosa, pelacur, pemungut cukai, kerasukan setan, dan lain sebagainya. Oleh Yesus biasanya mereka disebut orang-orang miskin dan orang-orang kecil. Kelompok ini oleh orang-orang Farisi disebut sebagai pendosa atau orang miskin yang tidak tahu apa-apa mengenai hukum. Ya. Kata miskin dalam Injil tidak hanya menunjuk pertama-tama mereka adalah pengemis, orang yang menderita atau cacat terpaksa mengemis karena tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Kelompok kedua yang disebut miskin adalah wanita dan anak-anak yang tidak mempunyai saudara yang memberi jaminan hidup. Hidup mereka bergantung pada derma orang-orang saleh dan bendahara bait Allah. Termasuk dalam kelompok orang-orang miskin adalah buruh harian. Orang miskin ini secara ekonomis sepenuhnya tergantung pada belas kasih orang lain. Bagi orang Yahudi, keadaan seperti ini sungguh-sungguh sangat memalukan. Mereka tidak mempunyai kehormatan atau nama. Hidupnya tidak berarti. Itulah sebabnya kata miskin dapat diperluas sampai mencakup semua orang yang tertindas. Semua orang yang tergantung pada belas kasihan orang lain. Dalam masyarakat Yahudi juga ada kelompok pendosa yang dianggap sama dengan kaum miskin. Termasuk kelompok pendosa itu adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan tidak bersih. Pelacur, pemungut cukai, perampok, lintah darat atau penjudi. Termasuk pendosa adalah kelompok orang yang tidak membayar 1/10 kepada para imam
yang tidak menaati peraturan hari Sabat dan kebersihan ritual. Kelompok miskin dan pendosa ini pada masa Yesus menjadi kelompok tersingkir dan menderita. Celakanya lagi, oleh orang Yahudi, kebanyakan mereka dianggap sebagai orang-orang yang dikutuk oleh Allah sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Orang Yahudi berpandangan bahwa dosa sifatnya menular. Kena bayangan orang berdosa, tinggal serumah dengan orang-orang jahat, apalagi makan bersama dengan mereka, berarti kena dosa dan menjadi berdosa. Maka seorang saleh tidak boleh bergaul dengan orang berdosa. Nah, Yesus berbeda dengan para pemimpin agama Yahudi yang menganggap diri saleh. Ia bergaul dan makan bersama dengan mereka yang tersingkir. Mengapa Yesus melakukan ini? Jawabannya tidak lain adalah belas kasih. Kalian bisa membaca dalam Matius 14 ayat 14, atau Matius 9 ayat 36, atau Lukas 7 ayat 13, Markus 1 ayat 41. Jawabannya tidak lain adalah belas kasih. Sikap belas kasih itulah yang membuat Yesus membebaskan orang dari segala bentuk penderitaan dan kecemasan. Maka yang sakit ia sembuhkan, yang kerasukan setan ia bebaskan, yang lapar ia beri makan, yang berdosa ia ampuni. Maka disinilah kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah tokoh yang dapat dijadikan panutan bagi siapapun. Yesus berbeda dengan para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi. Sungguh sangat jauh berbeda. Kepribadian Yesus, ajaran dan tindakannya dapat kita jadikan panutan dalam hidup kita. Nah, sedikit kita mau mengenal Yesus dulu. Siapa sih Yesus ini? Yesus itu berasal dari mana? Dari Nazaret, dari keluarga yang sederhana. Ketika menjadi orang terkenal, Yesus itu tidak lupa asalnya. Ia tidak tinggal di lingkungan tertutup, di kawasan elit yang aman. Ia hidup di tengah-tengah masyarakat, menjelajahi kota dan desa, daerah gunung dan pantai. Ia ada di tengah-tengah suka duka hidup manusia. Dalam suasana gembira, pesta nikah, Yesus tidak sungkan untuk turut bergembira dan mengambil bagian dalam pesta tersebut. Silakan dilihat dalam Yohanes 2 ayat 2 sampai 12. Dalam suasana sedih karena menderita sakit, Yesus juga turut merasa sakit dan menawarkan penyembuhan. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Pada saat sesamanya lapar, Yesus berusaha untuk mengenyangkan mereka. Masih ingat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang? Yesus prihatin terhadap sesamanya yang terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Markus 6 ayat 34. Semakin terlibat dengan manusia, Yesus semakin mengerti kesulitan dan kebutuhan mereka. Sebab itu, ia mengawali pewartaannya bukan dengan instruksi dan ancaman, tetapi dengan warta tentang kasih dan pengampunan. Manusia dan prospek masa depannya menjadi pusat perhatian Yesus. Ia mendalami pengalaman-pengalamannya sendiri dan pengalaman sesamanya, kemudian mengajak para pendengarnya untuk menemukan nilai-nilai kerajaan Allah di dalamnya. Pengajaran Yesus sungguh praktis dan manusiawi. Berulang-ulang ia berbicara tentang kebersamaan dan kasih sayang. Yesus berbicara dalam bahasa yang mudah dimengerti, apalagi ia sering memakai perumpamaan yang dipetik dari pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Ia tidak pernah berbicara dalam rumusan-rumusan yang muluk-muluk dan sukar dimengerti. Cara berbicara dan isi pembicaraannya berkaitan dengan hidup masyarakat pada umumnya. Yesus tidak memandang dirinya pertama-tama dan terutama sebagai pembaru sosial. Memang pada zaman Yesus ada banyak bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa dan para pemimpin. Dalam menghadapi itu, Yesus sungguh-sungguh memulai proses dengan melawan kekuatan yang menekan kebebasan orang.
Yesus kerap kali bertindak dan berbicara sebagai nabi yang menentang apa yang salah. Yesus mengecam cara para penguasa di bidang politik memaksakan kekuasaan mereka. Yesus pernah mengatakan, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Markus 10 ayat 43-44. Yesus tidak anti penguasa. Yesus hanya ingin para penguasa menjalankan kekuasaannya untuk melayani rakyat dan demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk menindas dan mencari keuntungan diri. Yesus setia kepada pemerintah. Buktinya, ia taat membayar pajak. Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Matius 22 ayat 21. Jadi, yang dikecam Yesus bukanlah kekuasaannya, melainkan orang yang menyalahgunakan kekuasaannya itu dengan bertindak sewenang-wenang. Yesus menghendaki agar para penguasa itu menjadi pelayan, melayani rakyatnya dengan jujur dan adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Singkatnya, seluruh cara dan sikap Yesus, hidup Yesus, sampai dengan isi dan tutur katanya, menunjukkan bahwa ia sangat dekat dengan manusia sesamanya, khususnya yang miskin dan menderita. Nah, sekarang coba kalian memahami, merefleksikan. Masihkah menolak Yesus sebagai sahabat, sebagai tokoh idola? Apa yang bisa kalian ambil, teladan seperti apa yang bisa kalian ambil dari sikap Yesus, terutama dalam memperlakukan sesama? Ini penting untuk kalian pahami, kalian simak, kalian renungkan, refleksikan. Nah, kalian sudah membahas tentang Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Yohanes 15 ayat 12 sampai 17, yaitu perintah tentang mengasihi. Kalian sudah membacanya, bukan? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan selanjutnya, nanti kalian silakan baca ya. Nah, apa yang bisa kita ambil, kita pelajari dari Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Sabda di atas yang barusan saya sampaikan diberikan Yesus dalam perjamuan malam terakhir sebagai kata-kata perpisahan Yesus dengan para muridnya. Kasih yang diminta Yesus adalah kasih sejati. Sebagai murid-murid Kristus, kita semua juga diminta untuk saling mengasihi. Dasar dari kasih adalah karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi berarti bersedia untuk berkorban. Bersedia menunjukkan bahwa kasih itu tanpa batas. Jika diperlukan, kita harus siap menyerahkan nyawa bagi yang lain, seperti Yesus telah mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Kini oleh Yesus, kita tidak lagi dianggap sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. Yesus memberikan kepada kita hak istimewa, yaitu untuk menjadi sahabatnya. Kita akan terus menjadi sahabatnya jika kita senantiasa melaksanakan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Yesus tidak memanggil kita hamba, tetapi menjadikan kita sebagai sahabatnya.
Ia menyatakan kepada kita segala sesuatu tentang Bapanya, tentang Allah. Bukan kita yang memilih Yesus sebagai sahabat, melainkan Dialah yang memilih kita pertama-tama terlebih dahulu dan menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, sekarang apakah kalian semua sudah menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati? Untuk dapat menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati, maka kita harus menjadikan Yesus sungguh berarti dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya, apakah Yesus sungguh sudah berarti dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan kita? Yesus yang dimaksud tentunya bukan hanya Yesus yang kita kenal melalui pelajaran agama atau khotbah, melainkan Yesus yang hidup dalam pribadi, yang hidup dalam diri kita sendiri. Pada saat itulah Yesus sungguh-sungguh dapat menjadi sahabat sejati kita. Maka persoalannya bukan terletak pada Yesus, tetapi pada diri sendiri. Apakah kita memang sungguh-sungguh mau menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita? Ini pertanyaan buat kita semua. Sebagai orang beriman Kristiani, hendaknya kita menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati. Yesus adalah sahabat yang paling setia, yang tidak akan pernah mengkhianati. Untuk menjadikan Yesus sebagai sahabat, terlebih dahulu kita harus menjadikan Yesus berarti dalam kehidupan kita. Ketika Yesus telah berarti dalam kehidupan kita, dengan sendirinya Yesus menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dalam keadaan apapun, Yesus tetap menganggap kita sebagai sahabatnya, walaupun kita orang berdosa. Segala sesuatu sungguh berarti bagi hidup kita jika kita sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi, terutama dengan Yesus Kristus. Yesus mendapatkan arti jika ia menjadi pusat iman kita. Ya, Yesus mendapatkan arti, memiliki pengaruh, memiliki peran jika Yesus menjadi pusat iman kita. Tentu bukan Yesus dari pelajaran agama sekali lagi atau khotbah, melainkan Yesus Kristus yang menyangkut hidup pribadi kita. Itulah Yesus yang berarti, Kristus Tuhan kita. Maka silakan anak-anakku sekalian melihat, membuat semacam tanggapan. Apakah kalian sudah menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati? Jika ya, dalam bentuk apa? Jika belum, mengapa? Ya. Yang kedua, apakah kalian merasakan bahwa Yesus adalah sahabat sejati yang menemani sepanjang hidup kalian? Apakah kalian merasakan bahwa Yesus adalah sahabat sejati? Oke. Yang ketiga, apakah kalian menjadikan Yesus sebagai pusat iman dengan mulai melakukan doa dalam segala hal? Apakah kalian menjadikan Yesus sebagai pusat iman dengan mulai melakukan doa? Mungkin sebelum bangun atau pada saat bangun sudah berdoa, kemudian saat belajar, makan dan lain sebagainya, ya. Saat bepergian, saat sebelum tidur, apakah sudah menjadikan Yesus sebagai pusat iman? Kemudian kalian membuat pengalaman iman kalian bersahabat dengan Yesus, dan kemudian kalian membuat doa penutup mengenai materi kita hari ini. Kemudian
Ini saya kira tidak terlalu sulit buat kalian ya, anak-anakku sekalian, tidak terlalu sulit. Materinya sama untuk kalian semua, karena bukunya juga sama, gurunya juga sama. Maka silakan kalian nanti memahami, mendalami materi ini. Saya berharap kalian semua tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Saya akan membuat rekaman lagi video selanjutnya mengenai Yesus sebagai putra Allah dan juru selamat. Untuk materi Yesus sebagai sahabat, tokoh idola dan sebagai sahabat dan tokoh idola, saya cukupkan sampai di sini. Doa dan kerinduan saya selalu ada untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati.